Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dengan kasih, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 11 Zulqa'dah 1442 Hijriah. Di agenda pagi kita, Embun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu bersama saya Dadang Komarudin Yahya. InsyaAllah kita akan terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal soleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan dari Allah SWT. Inilah bagian dari target, bagian dari capaian hidup yang tentu saja makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal soleh. Dari sebuah bentangan waktu yang di dalamnya insya Allah senantiasa terpupuk subur dengan nilai hidup yang makin memiliki kejelasan, makin teratur, makin terarah, selaras, serasi dan seimbang, yang pada gilirannya tentu saja menjadi langkah awal bagi hadirnya ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ketika Allah SWT ridho, maka tentu Allah SWT akan berikan kemudahan-kemudahan di sepanjang hidup dan kehidupan kita. Termasuk di dalamnya tentu saja ketika Allah SWT sudah meridhoi langkah hidup dan kehidupan kita, maka kita akan dengan begitu mudah mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah SWT. Mari kita koreksi, kita evaluasi dalam bentangan waktu hidup dan kehidupan kita, sampai sejauh mana hidup dan kehidupan kita betul-betul memantaskan diri untuk layak mendapatkan perlindungan dan pertolongan Allah SWT. Sebab tentu saja pertolongan dan perlindungan Allah SWT adalah dua perkara yang senantiasa menjadi bagian penting di sepanjang hidup dan kehidupan kita. Terlebih pendengar AC, di dalam kondisi-kondisi seperti sekarang ini, ketika wabah dan musibah pandemi ini masih berjalan, masih berlangsung, yang senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja adalah perlindungan dan pertolongan. Dan kita diselamatkan dari wabah dan musibah, dan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah dan musibah ini dan menggantinya dengan kemuliaan. Maka mari kita pantaskan, kita layakkan diri kita untuk layak mendapatkan perlindungan dan pertolongan Allah SWT, ditandai tentu saja dengan senantiasa hidup di dalam ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah SWT. Menghiasi hari-hari dalam kehidupan dunia, tidak terjebak pada rutinitas semu, apalagi sampai mengorbankan prinsip dasar keyakinan dalam hidup. Sebagaimanapun kehidupan dunia ini hanyalah sementara, sementara kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Kehidupan dunia ini singkat, namun tentu saja yang singkat ini akan sangat banyak menentukan akhir dari arah perjalanan kehidupan yang kita lewati nanti. Apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung ataukah merugi? Apakah kita termasuk orang yang mendapatkan kemenangan ataukah kekalahan? Apakah kita sukses ataukah kandas? Terlebih tentu saja, apakah kita termasuk orang-orang yang nanti akan mendapatkan naungan insyaallah subhanahu wa ta'ala, atau jangan-jangan justru malah kita kehilangan naungan, kehilangan perlindungan. Wa na'udzubillah min dzalik. Kehidupan dunia inilah yang seringkali kadang-kala mengecoh kita ketika tidak kita imbangi dengan kesadaran hidup untuk senantiasa menyadari bahwa di balik setiap perkara dalam kehidupan ini sesungguhnya ada skenario terbaik dari apa yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya. Tidak lupa kita doakan saudara kita, sahabat kita yang hari ini mungkin ada yang sedang sakit, terutama mereka yang terpapar COVID, demikian juga mereka yang hari ini mungkin
juga sedang berhadapan dengan penyakit selain itu, kita doakan semoga Allah SWT memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Allahumma rabbana sa'tabil ba'sya isfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yusrama. Demikian juga kita senantiasa berlindung diri kepada Allah SWT dari segala bentuk wabah dan musibah, dan senantiasa dijaga oleh Allah SWT dari wabah dan musibah ini. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sa'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sa'il asqam. Ya Allah, sungguhnya kami berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, penyakit lepra, penyakit sopak, penyakit buruk lagi membahayakan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terima kasih. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan tadabbur ayat di surah Hud, ya, surah yang ke-11 ya. Di ayat yang ke-15 hingga ayat ke-16. Tema kita hari ini target hidup yang kadang mengecoh ya, target hidup yang kadang mengecoh. Kita akan baca dulu surah Hud ya, surah yang ke-11 ya. Dimulai pada ayat yang ke-15 hingga ayat ke-16 ya. Ayat di surah Hud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Angkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Terima kasih. Inilah dua ayat dari apa yang kita baca di surah Hud ya, surah yang ke-11. Diawali dengan sebuah penggambaran tentang bagaimana kehidupan dunia dan perhiasan yang ada di dalamnya, dan bagaimana sebagian di kalangan manusia berjuang dengan sungguh-sungguh, berjuang dengan segenap tenaga, daya dan upayanya. Paripaus orang Sunda menyebatkan teh paeh posok ya. Jadi saking bergumulnya dengan kehidupan dunia, dengan apa yang ada di dalamnya, perjuangannya demikian kuat gitu kan, untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi kesenangan dunia. Allah isyaratkan di ayat ini bagaimana ayat ini sejatinya juga memberikan arahan dan bimbingan bahwa barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia untuk berbangga-bangga dan demi untuk meraih kesenangan yang sementara waktu, yang di dalamnya tentu saja terkait urusan harta, ya kan, urusan pangkat, jabatan, gelar, posisi dari popularitas yang secara kasat mata mungkin bisa dijadikan kebanggaan di dalam kehidupan. Maka tatkala itu yang terjadi, tatkala itu yang menjadi target-target hidup, maka sungguh Allah akan memberikannya sesuai dengan apa yang mereka cari dan apa yang mereka perjuangkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan itu dengan sempurna di dunia. Artinya tak ada satupun yang dikurangi. Tak ada satupun yang dikurangi.
Namun tentu satu hal yang sejatinya harus difahami pendengar AC, bahwasanya Allah SWT memenuhi berbagai permintaan mereka di dunia adalah sebagai ujian dan sebagai penundaan datangnya siksa dan azab bagi siapapun yang target hidupnya hanya untuk dunia semata. Jadi tatkala dia hanya lebih bangga dengan urusan dunianya, dia banggakan hartanya, dia banggakan pangkat dan jabatannya, loba kasieun itu kan, loba kakeung saat ketika orang lain lebih maju, saat orang lain lebih hebat, hingga kemudian timbul sifat iri dan dengki, hayang ningali batur maju, hingga tatkala orang lain maju gelisah hatinya. Jadi selalu dibuat tidak nyaman hidup dan kehidupannya. Kenapa ya? Karena apa yang memang mereka targetkan lebih kepada urusan dunia. Dan ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan ini. Jadi apa yang Allah SWT firmankan di ayat ke-15 surah Hud ini tentu saja memberikan pelajaran berharga di dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah menandaskan, Allah menegaskan tentang perkara-perkara terkait dengan mereka yang demikian berjibaku begitu kan, menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, sehingga Allah pun berikan balasan kepada mereka penuh begitu ya, sempurna atas pekerjaan mereka. Hayang naon oge dicumponan gitu kan, hayang naon oge nu dipikah hayang ditedunan gitu kan, dengan sempurna. Dan dia sedikit pun tidak dirugikan gitu ya, karena memang perjuangannya luar biasa ya kan. Perjuangannya luar biasa untuk urusan dunianya, Allah berikan itu. Angkana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang menghendaki kehidupan di dunia, wazinataha dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubakhasun, maka pasti kami, yakni Allah, akan berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Jadi apa yang selama ini diperjuangkan, apa yang selama ini dikejar dan jadi target-target kejaran dunia, itulah yang pada akhirnya tentu saja ya bisa mereka nikmati untuk dunianya gitu ya. Tapi sesungguhnya itu hanyalah bagian dari cobaan saja, ujian saja. Ya. Sayang kadang-kala manusia ini seringkali terkecoh ya. Dengar saya. Jadi orang kalau melihat bertambahnya materi itu tidak menganggap sebagai bentuk ujian insya Allah. Tapi ketika berkurang harta, pailit, mengalami kemiskinan, mengalami kerugian, baru dia mengatakan ker diuji ya. Ada belum tentu dia diuji kan? Karena ujian itu tentu saja diberikan kepada siapa? Kepada mereka yang layak diuji. Bagi mereka yang cenderung mengabaikan aturan Allah, hidup lebih terfokus kepada urusan dunia sehingga terjebak dengan kehidupan dunia yang sementara waktu, maka apa yang terjadi dalam dirinya sebetulnya sebagai bentuk pengingat ya, diingatkan. Apakah dengan semakin bertambah itu dia makin berupaya untuk mulai sadar diri begitu ya, segala perkara yang dia dapatkan dari apa yang dia peroleh itu sesungguhnya adalah bagian dari apa yang menjadi hak Allah memberikannya. Oleh karena itu tentu diharapkan bisa menjadikan mereka makin dekat dan mendekat kepada Allah. Namun tatkala itu tidak dilakukan ya tentunya jadi peringatan. Satu saat ketika ngegebruk gitu kan, terjatuh, ya tentu mereka harus merasakan dampak akibat dari apa yang mereka perbuat. Di dunia mungkin mereka sempurna dan merasakan itu sampai kematiannya. Tapi itulah bagian dari penundaan dari apa yang nanti justru berujung pada hadirnya siksa, azab di sisi Allah SWT. Itu pun tentu karena ulah perbuatan mereka sendiri. Maka di ayat ke-16 di surah Hud ini Allah SWT ingatkan kembali, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illan nar. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka.
Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau di dunia mereka demikian luar biasa begitu ya, mengejar target dunianya, dan dia peroleh begitu apa yang dia inginkan dengan sempurna dari apa yang Allah berikan. Namun kemudian dia justru tidak mendapatkannya di akhirat, karena tidak ada bagian dari mereka pahala dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya. Ketika mereka sudah berhadapan dengan kematian. Tatkala kematian terjadi, maka pungkaslah apa yang menjadi kesenangan dari agenda-agenda hidup di dunia itu, yang cenderung mereka bangga-banggakan itu. Dan kematian itu tentu bukan akhir dari segalanya, karena ketika kematian manusia dihidupkan kembali, disitulah awal dari sejatinya kehidupan yang sesungguhnya. Dan pada akhirnya tentu mereka yang kehidupan dunia lebih menjadi targetnya, sampai melupakan urusan akhiratnya, rutinitas yang dilakukan sepanjang waktu, sepanjang hari. Kalau kata orang Priangan, duguh luput nyawa gitu kan. Besok jedur, bikin kasar jeder, apa yang dia upayakan, yang dia cari ya dunia terus begitu kan. Terus berkutat pada rutinitas yang kemudian menjadikan mereka lelah gitu kan. Kadang-kala juga kalaupun toh sempurna kekayaan itu mereka dapatkan, pangkat jabatan mereka peroleh, popularitas juga demikian, namun tidak membuat mereka jadi nyaman. Kekayaan ada, tapi tidak bisa mereka nikmati. Ya, ada kan kasus-kasus di mana kekayaan begitu berlimpah, tapi ternyata untuk urusan makannya saja diatur, ditakar sedemikian rupa, ya kan? Karena ketika dia berlebih saja dalam urusan makannya, tidak sesuai dengan takarannya yang semestinya, akan bermasalah gitu kan, berakibat bagi dirinya. Ya, secara materi kekayaannya ya berlimpah, sempurna gitu ya, nyaris tidak ada yang kurang lah gitu dalam kehidupan. Tapi ternyata dalam hal yang terkait dengan jiwanya, terkait dengan psikisnya, justru dia merasakan kelelahan, capek gitu kan, tidak nyaman hidup. Ya itulah karena memang cenderung dirinya telah dikuasai oleh hal yang menjadikan dirinya keluar dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya pasti dia akan mengalami seperti itu. Ya, apalagi kalau kemudian timbul iri dan dengki gitu kan, tidak merasa nyaman ketika orang lain itu mendapatkan kebahagiaan, dan nyaman ketika orang lain mendapatkan kesusahan. Susah kalau orang lain mendapatkan kenyamanan. Ya, inilah bagian dari kezaliman di dalam diri, yang kemudian dia merasa puas begitu kalau orang lain tidak lagi mendapatkan apa yang menjadi capaian dari targetnya, merasa menang gitu kan. Tapi ya tentu saja ini tidak akan berlangsung selamanya, karena pada akhirnya juga dia akan kembali kepada Allah. Nah, sayangnya dia kemudian tidak sadar dan tidak menyadari akan hal itu. Ya, karena hidupnya sudah diliputi oleh urusan dunia. Jadi kalimpudan terus urusan dunia gitu kan. Jadi kalau sudah bicara tentang dunia itu eureun-eureun gitu kan. Terus saja targetnya sekian kalau dalam kaitan nominal. Kalau dalam kaitan kepuasan bakal kieu gitu. Nah, ini yang memang menjadikan manusia seringkali merasa tidak puas gitu kan. Baru berhenti dari itu semua ketika kematian datang, ya, ketika ajal sudah di kerongkongan. Kemegahan yang dibangga-banggakan, ya kan, tidak menjadi ladang amal gitu kan. Jadi kalau kita hidup kemudian punya target untuk kekayaan kita, dan kekayaan yang ada itu kita gunakan untuk perjuangan jalan Allah dan menjadi perkara yang tentu saja memiliki nilai guna
untuk kehidupan akhirat kita dan bisa maslahat untuk manusia yang lain, maka tentu ini yang memang harus jadi target kita gitu kan. Nah, ini yang kemudian kita gambarkan sebagai harta yang dibawa mati, ya kan? Ada harta yang dibawa mati, ya ini ketika kita infak dan sedekahkan, sedekatin jariyatin, ya kan? Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Idza mata ibnu Adam in qata amalu. Setiap anak Adam wafat putus amalnya illa min salasin, kecuali 3 perkara. Hal pertama sedekatin jariyatin, sedekah jariah, ini ketika hidup. Target-target dunianya betul-betul menjadi bagian dari upaya bagaimana saya bisa beramal soleh, bagaimana saya bisa menghadirkan harta ini bermanfaat buat semua orang. Jangan sampai kemudian menjadi kikir gitu kan, tidak mau berbagi, ya kan? Tidak mau ada orang lain mendapatkan kesenangan, sehingga dia tidak pernah membuka peluang dan kesempatan bagi orang lain untuk bisa merasakan kebahagiaan. Dan ini tentu saja juga pendengar AC, penyakit ya, penyakit. Orang sudah tidak nyaman dengan kesenangan dan kebahagiaan orang lain, ya penyakit. Karena ciri hati atau qalbun yang sehat itu adalah dia akan merasa bahagia, dia akan ikut merasa senang ketika orang lain juga mendapatkan kesenangan. Dia bermohon kepada Allah semoga itu makin menambah keberkahan, dan dia juga mendapatkan bagian dari apa yang menjadi bagian dari kebahagiaan orang-orang terdekat di dalam kehidupannya. Nah, tentu ini akan memberikan jaminan kepadanya dengan ketenangan. Namun sebaliknya, manakala justru ia gelisah, gitu, ia resah ketika orang lain punya tambahan secara materi, berubah secara ekonomi, bisa mendapatkan kesenangan, timbul rasa teresap gitu kan, iri dengki, senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang. Ya ini jadi penyakit hati. Dan kecenderungan kehidupan dunia yang seperti itu tidak akan menjadikannya bahagia, selalu diliputi dengan kegelisahan. Dan pikirannya selalu aja terpikir pada upaya bagaimana untuk menjegal, untuk menghalang-halangnya orang dari upaya mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Ya, padahal sesungguhnya kan kalau dilihat dari sisi ekonomi bisa jadi dia lebih dibandingkan dengan orang yang dikhawatirkan dengan kondisi yang dia lihatnya. Ya, itu karena tidak puas tadi, ya kan? Baru kemudian sadarkan, tapi itu pun menjadi perkara yang sia-sia, menjadi perkara yang merugi ketika ajal sudah di kerongkongan. Nggak bisa lagi punya peluang dan kesempatan untuk memperbaiki diri, karena itu semua tentu sudah sampai pada batas waktu yang telah Allah tetapkan, begitu. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu hingga kamu masuk lubang kubur. Sadar nanti geus maot teh. Auzubillah min dzalik. Kalau orang sudah seperti itu, ya tentu saja rugi, ya, hina, binasa gitu kan. Jadi terus saja yang ada di dalam benak dalam pikiran itu adalah terkait dengan harta. Sehingga apa yang dia cari, apa yang dia perjuangkan, sekian banyak target kehidupan dunia justru pada akhirnya hanya menjadi perkara yang sia-sia. Mereka ridha dengan perkara yang fana, namun mereka tinggalkan perkara yang kekal dan abadi di akhirat. Nah, cinta dan kasih sayang Allah SWT sejatinya justru harus mengantarkan kita menjadikan kehidupan dunia ini justru sebagai ladang garapan bagi pencapaian kehidupan yang penuh kebahagiaan dan kemuliaan di akhirat. Ya, sebagaimana yang diungkapkan Rasulullah SAW, ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu ladang bagi kehidupan akhirat. Jadi bagaimana dunia ini kita ciptakan untuk tabungan kita, invest kita di akhirat nanti. Ya, kalaupun toh kita sudah wafat, harta yang ada itu terbawa jadi apa? Jadi investasi ibadah. Pernah kita torehkan jadi masjid, jadi pesantren, jadi tempat yang bermanfaat buat kemaslahatan umat, begitu ya. Hartanya betul-betul bisa menjadi jalan kebahagiaan dan kemuliaan, bukan jadi belenggu di dalam kehidupan. Dan Allah SWT sungguhnya senantiasa mendorong, begitu kan, sok teangan, cari gitu ya, perjuangkan dengan segenap daya upaya untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia. Tapi jangan sampai perkara itu
tidak menjadikan kita bahagia di akhirat, ya kan? Jadi kalaupun toh kita berjuang dengan segenap daya dan upaya kita untuk urusan dunia kita, hendaknya kita harus ingat bahwa perkara yang sedang kita kejar itu tidak abadi. Mengejar harta tidak abadi. Harta itu pada akhirnya juga ditinggalkan. Jadi bagian dari ahli waris yang kalau kemudian ahli warisnya tidak dibimbing, tidak dipupuk, tidak ditumbuh suburkan dengan keimanan, ya bisa jadi awal malapetaka. Banyak keluarga yang pecah gara-gara urusan harta ketika orang tuanya sudah tidak ada, gitu kan. Maka ini yang kemudian harus senantiasa kita perhatikan. Bagaimana kita senantiasa bermohon kepada Allah agar kehidupan ini berimbang, gitu kan, balance, gitu kan. Ya, bahagia di dunia karena ini juga memang yang kita inginkan, kita harapkan. Jadi modal kita di akhirat. Di akhirat kita juga bahagia, terbebas, terhindar dari siksa api neraka. Jadi kalau berdoa juga ini harus lurus ya pendengar AC. Jadi betul-betul kita fokuskan bahwa doa kita bukan hanya bahagia dunia tapi juga bahagia di akhirat. Jangan sampai kemudian ada yang seringkali tidak berimbang. Ya Allah, biasa ya bima sangsara di dunia, no penting mah di akhirat bahagia. Jangan begitu ya. Justru ketika nanti doa kita diijabah, akhirnya sangsara terus di dunia, akhirnya ya tidak mendapatkan apa yang menjadi inti dari upaya kita untuk bisa berinvestasi jalan Allah dari apa yang kita peroleh dari harta kita. Allah tidak melarang kita kok untuk bisa mendapatkan kesenangan kebahagiaan dunia. Yang Allah ingatkan itu adalah bagaimana persoalan dunia itu jangan sampai menjadikan kita lupa akan agenda hidup yang harus kita tempuh untuk menempuh kebahagiaan di akhirat. Jadi dunia itu jadi ladang akhiratnya, ad-dunya majra'atul akhirah. Sehingga doa kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Dengan rasa tidak ada kebahagiaan dan kemuliaan yang hakiki di dalam perjalanan kehidupan ini selain kita dapat menemukan itu kan makna sejati dari kebahagiaan dan kemuliaan tersebut baik di dunia kini maupun di akhirat, ya kan? Dunia yang sementara waktu adalah ladang investasi hidup kita yang sesungguhnya, yang seharusnya tadi kan menjadi tabungan terbaik di akhirat. Jadi investasi ibadah karya amal saleh. Ketika kita juga bergelut dengan dunia, kita senantiasa sadar bahwa apa yang kita perjuangkan ini harus jadi modal kebahagiaan di akhirat. Maka tidak berlebihan begitu kan bila agenda hidup ini harus kita ibaratkan sebuah pertandingan untuk menentukan kemenangan yang sejati, ya kan, dalam kebajikan dan ketakwaan. Untuk meraih semua ini ya tentu saja dan akhirat yang kekal dan abadi yang penuh dengan kemuliaan dan kebahagiaan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.